Hai guys, kenalin aku Aira Wijaya yang viral di TikTok karena kurus banget. Iya, kalian gak salah dengar. Emang benar aku kurus banget karena berat badanku cuma di angka 36 kg dengan tinggi 168 cm. Dan saat itu angka BMI ku tuh cuma 12,8. Itu kayak underweight banget dan kurus banget. Bahkan udah dalam kategori darurat. Oke, jadi video ini aku buat khusus buat kalian yang sering banget nanya lewat komentar, lewat DM, Kak gimana sih cara naikin berat badan Kak? Kok bisa sih gini dan gitu? Itu semua akan aku bahas di video ini untuk kalian. Seperti yang kalian tahu, dengan kondisi kamar kayak gini ya, berarti aku adalah anak kos. Jadi mungkin dari pembahasan ini bakalan relate ke kalian karena nggak bakalan hype banget proses yang aku jalani. Hanya standar mahasiswa. Disclaimer dulu, aku itu bukan ahli gizi, aku juga bukan tenaga kesehatan, melainkan aku cuman orang yang mengalami keadaan demikian dan aku pengen share ke kalian. Aku harap video ini kalian bisa ambil baiknya, yang buruk gak usah diambil karena dalam proses ini nanti bakal ada fase-fase buruk yang aku jalani untuk program naikin berat badan, dan aku pengen kalian belajar dari itu, jadi gak usah dicontoh yang buruk-buruk. Perkenalan dulu, aku itu asalnya dari Pulau Seram, tepatnya di Maluku Tengah, termasuk masih pelosok banget. Aku kelahiran 2003 dengan kasus PDB dari 1:100 bayi di Indonesia, dan di umur 4 tahun aku juga pernah ngalamin TBC. Kisah singkat itu tadi, kalian udah nangkep mana bakal sulitnya aku buat naikin berat badan dengan kondisi kayak gitu kan. Aku harap kalian bisa nonton video ini sampai akhir. Karena aku tadi lahir di pelosok ya, itu tuh banyak banget omongan-omongan dari tetangga dari aku kecil. Itu yang aku ingat banget, dia ngomong kayak gini, kamu itu sampai besar gak bakalan pernah sembuh, kamu bakalan tetap sakit-sakitan dan kamu bakalan kurus-kurus kayak gitu terus. Dan aku juga sering dibully selama SD karena berat badanku itu kecil banget dan aku sering jatuh karena didorong dikit aja jatuh. Tapi aku gak pernah nyerah. Aku dan ibuku selalu berusaha gimana caranya supaya berat badanku itu naik. Dulu pas kecil aku gak nalar, aku males banget disuruh makan, jujur. Sampai ibuku tuh bilang, kamu itu udah kecil, sakit, gak mau makan juga. Itu kayak, ya ampun, ibuku sampai udah semales itu buat nyuapin aku makan. Tapi pas aku udah mulai besar, sekitar kelas 4 atau kelas 5 gitu, aku udah mulai nalar, oh ternyata aku perlu loh makan supaya badanku bagus. Dan kalian tahu apa yang aku lakuin? Aku nyoba konsumsi susu Denko dicampur sama margarin. Itu kayak, astaga, lemak banget. Dan diiyain aja tuh sama orang tua aku, ada orang ngasih tips kayak gitu, ya udah aku cobain, aku minum, dan itu ya naik 2 kilo gitu-gitu. Masukin masa SMP, itu berat badanku cuman di angka 24 kg. Itu pas awal masuk kan kita selalu ditimbang ya, berat badanku tuh cuma segitu. Aku lupa sih untuk tinggi badanku saat itu berapa. Cuman di masa SMP ini juga nggak aku jalani dengan mudah karena aku kembali mendapatkan bulian dari teman-temanku, dan aku nggak pernah dipilih setiap ada kegiatan apapun karena mereka bilang kayak gini, jangan dia itu nggak energik. Dan aku selalu di nomor 2 kan, selalu dikesampingkan. Apalagi teman-temanku yang dari SD tadi, itu dia ikut satu sekolah di SMP sama aku, dan dia nyebarin ke anak-anak kalau aku itu gini, aku itu gitu, dan lain-lain. Sampai akhirnya orang-orang juga berpikiran demikian ke aku. Di SMP itu aku udah nyoba buat naikin berat badan. Aku nyoba tips yang kurma di jus sama timun, itu campur dan diminum, tapi ya gak ada hasil. Aku juga udah nyobain energen campur Denko, ya itu naik sih, tapi ya turun lagi. Aku juga udah pernah nyobain yang namanya susu ibu hamil. Jadi susu ibu hamil tuh kan, aku logikain kakakku kalau susu ibu hamil ini kan buat bayi sama ibu ya. Terus kalau buat aku berarti kan nutrisinya 2 kali, jadi bakalan bisa naik. Tapi ternyata ya gak bagus juga dan berat badanku tetap turun lagi. Sampai pas masa SMP itu aku konsul ke ahli gizi. Aku waktu itu datang ke Kediri buat periksain skoliosisku, dan di situ ahli gizi bilang kalau berat badanku tuh bener-bener buruk banget. Itu dia nyaranin aku buat konsumsi minyak zaitun, terus buah-buahan kayak alpukat sama buah naga gitu-gitu, terus sama makannya juga 3 kali sehari. Karena waktu itu aku tuh belum nalar dengan hal itu, kayak kalau alpukat itu ternyata lemak baik, semua minyak zaitun tuh juga lemak baik, dan makan tuh harus protein double dan lain-lain. Aku belum paham semua itu, dan akhirnya apa? Aku ngikutin itu, tapi berat badanku nggak naik, dan aku capek. Akhirnya aku berhenti. Sampai pas SMA, aku itu bener-bener udah kayak nerima banget sama kondisi tubuhku, kayak ya udahlah, orang ini kan dikasih Tuhan. Tapi
Tapi pas kuliah, karena aku ngambil perguruan tinggi di luar Maluku, tepatnya di Surabaya, aku ketemu banyak orang dan aku ketemu banyak banget manusia. Ada orang yang kena TBC juga dan PJB juga, tapi badan mereka tuh bagus. Terus aku heran, kok bisa ya berat badan mereka bagus dan aku kok kayak gini? Berarti kan aku juga bisa. Sedangkan ini usia waktu itu sudah 17 tahun, badanku gak pernah gemoy. Itu aku nyoba buat naikin berat badan, itu tepatnya 2021 aku ikut gym di kampus, tapi waktu itu gymnya tuh sekalian sama aerobik, jadi ya banyak kardio yang keluar kan, karena latihannya kardio, jadi banyak banget energi yang keluar dan alhasil berat badanku jadi kurus banget. Padahal saat itu aku udah bikin foto untuk before afternya, tapi ternyata malah gagal. Dan dari kisah itu tadi, gimana caranya aku bisa nemuin semangat itu, kepantik dari itu tadi. Oh ternyata ada loh orang yang kayak gini juga, dan ternyata tuh aku nggak harus yang namanya nerima kondisi itu tuh bisa diubah. Dari situ terus singkatnya kondisiku memburuk waktu itu karena PJB ku udah semakin parah. Ternyata di situ dokternya bilang harus segera diobat. Nah karena waktu itu lagi down banget, kebetulan lagi stres juga, alhasil berat badanku turun banget. Angka terakhir yang aku timbang itu 34 kg dengan tinggi 168 cm. Bayangin itu sekecil apa, udah sampai kayak tengkorak. Sampai itu kalau kalian ngikutin aku di TikTok ya, aku itu jaga toko. Itu aku udah share juga foto-fotonya tuh, aku jaga toko terus aku kecil banget. Orang tuh sampai bilang kayak, ih kenapa adik kecil banget, ih kecil pas sekali katanya gitu. Terus aku bilang kan, hehe iya aku udah makan kok padahal gitu kan. Tapi ternyata makananku tuh sedikit banget, nggak cukup buat menuhin kondisi tubuhku. Oh iya, buat informasi aja, aku itu nggak pernah periksain PJB ku. Jadi dari kecil itu sampai aku besar umur 18 tahun, ya 18 tahun, itu aku nggak pernah periksa PJB ku. Pernah diperiksain, cuman ya kayak sekedar tahu kalau ini PJB. Aku juga nggak pernah konsumsi obat rutin yang dari dokter, tapi aku pernah mau operasi cuman nggak jadi karena terkendala jarak, karena kan di pelosok banget ya. Akhirnya ya udah deh, karena kondisiku tadi udah semakin memburuk, aku mikir, oh iya aku harus banget operasi. Aku dorong orang tua aku, ibu aku gini-gini loh, aku gini-gini dan aku harus diobatin, aku gitu. Ya udah dari situ aku langsung bilang ke diriku, oke, ntar abis operasi you harus benerin makan you harus makan banyak banget, you harus belajar gimana caranya you naikin berat badan. Jadi sebelum operasi itu aku tuh baca banyak banget artikel, aku baca gimana pemenuhan nutrisi yang benar dan lain-lain. Dan ternyata ketika kita tuh pengen naikin berat badan, kita tuh butuh yang namanya pemenuhan kalori harian, yang namanya bulking. Bulking itu menambah. Jadi kayak gini logikanya, kamu butuh sehari itu 2500 kalori, tapi untuk bulking kamu perlu lebih dari 2500 kalori. Jadi itu aku harus naikin di angka 3000 buat naikin berat badan. Sedangkan waktu itu kondisi jantungku kan masih bocor ya, terus dari genetik juga kan aku ektomos ya, jadi termasuk susah buat naikin berat badan. So di situ aku melogikakan bahwa oh pantesan aku nggak gemuk-gemuk, orang ini aja udah kepotong sama aktivitas, udah kepotong sama kondisi jantung yang nggak sehat itu tadi, terus kepotong sama metabolisme yang sangat tinggi karena ektomorf, terus makanku sedikit, oh pantesan berat badanku ini nggak naik-naik. Oke, selesai operasi aku bakalan nge-push banget, dan di situ karena aku kepikiran jadwal operasi dan lain-lain, aku drop. Dan ya udah berat badanku di angka 34 kg itu tadi. Singkat cerita, aku udah selesai operasi, aku operasi ke Jakarta, aku bener-bener kecil banget. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Lihat, kakinya aja, tulangnya tuh sekecil itu. Bayangin, itu nggak tahu berat badan berapa tuh. Nah, karena di rumah sakit itu kita makan kan nggak ada rasa asin, nggak ada rasa apa-apa, rasanya kan hambar ya. Pas pulang itu, ibuku masakin makanan kayak ayam dan lain-lain gitu-gitu. Di situ tuh aku suka banget karena kan udah hampir berapa ya, 4 harian atau seminggu gitu nggak makan makanan enak, nggak makan makanan berasa. Jadi kayak aku udah suka banget tuh makan. Ya udah deh, karena aku juga kepikiran buat naikin berat badan ya. Itu habis operasi ya, aku push banget makanku. Tapi ya nggak sebanyak itu, 3 kali sehari. Cuman dalam sekali makan itu aku nambah 2 kali. Sekali makan tapi nambah lagi gitu loh. Jadi 2 centong, 1 centong awal, 2 centong akhir gitu. Pas mau balik ke Maluku, itu aku udah agak gendutan tuh badanku. Pipinya doang tapi badannya belum nih, kayak gini nih. Ini aku pas main ke Bintaro, bentukannya tuh kayak gini mas ya. Dan terus aku balik, terus di rumah
aku nyoba buat bulking, buat naikin berat badan gitu-gitu. Aku optimis bahwa aku bisa. Di situ aku kayak banyakin aja makan terus-terus gitu. Tapi nggak didukung sama orang tua aku. Orang tua aku tuh bilang, alah nggak usah makan banyak-banyak, ntar juga naik sendiri kan, jantungnya udah sembuh gitu. Ya udah deh aku turutin. Nggak naik-naik, udah biasa aja gitu kan. Ya udah, akhirnya aku belajar lagi. Oh ternyata aku butuh makan segini loh. Dan waktu itu aku ketemu satu aplikasi dari salah satu channel YouTube-nya orang yang nge-gym, itu suruh install Fat Secret. Ini bukan endorse, tapi pure murni dari ceritaku, dan aku mau terima kasih juga ke Fat Secret yang udah buat aplikasi itu. Aku ngitung kalori di situ. Ternyata sehari tuh aku butuh ya itu 3.000, dan 3.000 kalori itu banyak banget. Mana waktu itu tuh aku nggak ada takaran ya, nggak ada takaran pasti. Kalau sekarang tuh aku udah beli timbangan yang gram-graman kayak gini, timbangan kue, itu sangat berguna banget dalam proses aku buat naikin berat badan. Aku udah beli barangnya dari Jakarta ke Maluku tuh lama banget, sekitar semingguan baru datang. Udah setelah aku timbang kayak gini, aku ngerasa capek aku ngerasa capek banget. Kalian kalau ngikutin di TikTok pasti tahu video ini. Aku makan 8 kali dalam sehari, dan itu semua makanan besar, makanan berat. Aku yang emang notabene manusia malas makan, dan kalau makan muntah, udah gitu makannya lama banget, itu ngerasa sangat tersiksa, sangat capek, sampai aku udah kayak, ya Allah, gini banget ya proses gitu. Udah bodo amat, nggak mau aku gitu. Aku nggak mau makan. Akhirnya aku berhenti naikin berat badan waktu itu, tapi udah naik sekitar 5 kilo tuh, udah naik dari 5 kilo dari berat badan yang awalnya 36 atau berapa nggak tahu. Itu udah pokoknya sekitar 39an atau 40 lah. Habis itu kan aku ngerasa capek, aku berhenti tuh lama banget, hampir 2 mingguan kayak aku nggak peduli lagi itu udah sama berat badanku. Terus kan sempet cekcok ya sama orang tua ya, karena kan kalau aku makannya banyak otomatis yang lain nggak kebagian gitu. Akhirnya ya udah aku bilang ke orang tua aku, karena ini kan abis lebaran haji jadi banyak daging kurban, aku minta ini daging semua aku yang masak bu gitu. Ya udah deh aku makan semua daging kurban itu, dan berat badanku berhasil naik. Tapi ya itu capek, aku nerapin pola makan yang bisa dibilang buruk banget waktu itu. Ya aku konsumsi mie instan tiap hari buat menuhin kebutuhan kaloriku tadi. Aku nggak lihat lemaknya, aku nggak lihat karbohidrat buruknya di situ, nggak lihat lemak jahatnya di situ. Yang aku lihat cuman gimana caranya ini gue tuh bisa penuh 3.000 kalori dalam sehari, ini bisa penuh gimana caranya. Dan aku capek, singkat cerita aku belajar lagi, semangat lagi, belajar lagi, dan ternyata kita tuh butuh olahraga, Oke lah, aku coba olahraga sehari 2 hari, wih badan sakit semua nih, lebam semuanya. Terus akhirnya aku demam, aku udah nggak mau lagi. Terus aku nyoba lagi, demam lagi, demam lagi, karena tubuh ini tuh benar-benar nggak terbiasa itu sama proses yang aku jalanin sekarang. Benar-benar kayak apa sih ini nggak enak banget gitu, udahlah gitu kata tubuhku gitu. Kalau mereka bisa ngomong, ternyata dari olahraga ini tadi baru berhasil buat ningkatin nafsu makanku. Jadi aku yang tadinya males banget makan, udah kayak capek banget makan, pas aku selesai olahraga ini, itu tuh aku jadinya punya semangat buat makan. Waktu itu jadwal yang aku terapin tuh kayak gini. Jadi ada sehari tuh aku fokus ke tangan, ke kaki, buat olahraga chest, terus leg, terus perut. Aku udah mulai kenal yang namanya olahraga, udah workout, udah tahu yang namanya workout. Aku jadwalin workout. Waktu itu channel YouTube yang aku ikutin tuh cuman kayak gini. Dan ya lagi-lagi kebanyakan kardio. Karena kebanyakan kardio, kepotong lagi tuh makanku. Ternyata kita tuh harus nge-gym, yang namanya angkat beban. Pas angkat beban ini tadi, aku kan tinggal di desa ya, nggak ada tempat gym. Kalau mau beli dumbbell juga mahal banget. Itu aku siasatin, kalau kalian tahu, aku pakai botol yang aku isi pasir. Jadi botolnya tuh ada isi pasirnya, terus aku taruh air biar pasirnya padat. Itu aku angkat buat jadi dumbbell. Nah disitulah baru muncul tuh kayak otot-otot, kayak gini baru muncul. Setelah muncul tuh baru gemuknya tuh bisa merata, nggak cuman ke pipi doang. Udah abis itu karena aku udah mulai kenal dengan yang namanya gym. Itu tahun 2023, sekitar bulan Juli itu aku udah mulai kenal sama yang namanya dumbbell dan lain-lain. Udahlah selesai, gak cerita, aku udah mau kuliah lagi. Dan di kuliah ini nanti aku udah bulatin tekad, aku bakalan daftar gym karena aku udah kayak obses banget buat naikin berat badan. Nah di situ ya, aku pas awal kuliah itu udah berhasil naik 7 kg. Kita dalam waktu berapa bulan gitu, 7-8 kg. Aku datang ke kuliah, teman-temanku kaget semua, dimana aku cuti 1 semester dan pas aku balik badanku udah berubah. Aku udah gendutan, udah bagus. Bentuk awalku tuh kayak gini pas awal kuliah. Kalian bisa lihat.
Nah kayak gitu. Terus habis itu aku daftar gym. Awal daftar gym tuh sepi banget waktu itu dan belum ada tutor. Aku juga nggak tahu harus gimana. Pas udah nyampe tempat gym, lama-lama berlalu aku kenal temen dari Timor Leste dan Madagaskar. Nah itu mereka bantuin aku buat gimana caranya nge-gym yang benar dan lain-lain, sampai akhirnya berat badanku berhasil naik di angka 15 kg. Nggak mudah, aku harus belajar yang namanya masak karena buat menuhin kebutuhan kalori sehari yang 3000 itu tadi nggak cukup kalau cuman beli di luar, jadi harus masak. Aku yang awalnya nggak bisa masak sampai bisa masak, sejauh itu proses yang aku lalui. Udah naik 15 kg, abis itu nge-gym sekitar bulan September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan aku ikut nge-gym dan abis itu kepotong 4 bulan sama KKN. Jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni. Februari itu belum KKN. Februari ini tuh masih ke Jogja kalau nggak salah waktu itu, sama ke Jakarta. Terus aku udah nggak nge-gym lagi. Ini adalah bentukan badanku setelah 7 bulan nggak nge-gym. Tetap bagus dan berat badanku nggak turun karena emang aku waktu itu besarin otot juga, dan juga lemaknya kan udah banyak ya sekarang. Jadi ketika aku nggak nge-gym pun dan waktu itu di KKN makannya juga cuman sedikit dan nggak bisa menuhin kebutuhan kalori karena harus bagi-bagi sama temen-temen ya, tapi berat badanku nggak turun yang begitu drastis. Pas KKN tuh cuman turun sekitar 2 kiloan aja, dari 52 ke 50. Tapi selesai KKN, wow, ini aku mulai lagi nih penuhin kebutuhan kalori dan lain-lain, sampai akhirnya berat badanku di angka 55 kg. Kalau dulunya aku cuman gemuk itu di pipi doang, sekarang tuh udah mulai merata. Nih, aku sampai abadiin foto aku sendiri, aku print saking kayak bangganya sama proses yang aku lalui. Ini itu bulan Mei 2023 dan ini bulan Oktober 2024. Agak capek ya teman-teman ternyata ngomong. Ya kayaknya udah dari aku itu aja. Yang jelas dari apa yang aku share tadi di TikTok sampai akhirnya bisa jadi Aira yang dikenal sampai sekarang di publik sebagai inspirator. Aku harap ibu-ibu dan teman-teman di mahasiswa di sana ataupun anak-anak yang dengan sendirinya nonton video ini bisa sadar akan pemenuhan nutrisi yang benar. Aku pengen dari penjelasan tadi kalian itu bisa nangkep hal-hal positifnya. Ya, aku mohon maaf kalau aku belum bisa jelasin secara poin-poin terperinci mungkin, tapi semoga aja ini bisa bermanfaat buat kalian. Tapi aku nggak menyesali itu semua. Aku benar-benar bersyukur banget atas apa yang Tuhan kasih ke aku, apa yang Tuhan titipkan, dan cobaan yang Tuhan berikan, pembelajaran yang sangat menarik ini. Ternyata aku bisa menginspirasi banyak orang sekarang, dan aku harap kalian juga bisa memberikan dampak yang sama untuk orang lain setelah nonton video ini. Dan aku harap kalian juga sama bisa nge-share video ini atau bisa sharing informasi ke orang-orang yang mengalami kasus yang sama. Ayo kita sebarluaskan informasi ini dan semoga kita gak ngalamin kejadian-kejadian buruk kayak dibully, diasingkan, mungkin gak beruntung dalam percintaan karena gak ada yang mau pacaran sama kalian. Wow guys, bener sumpah enak banget pas berat badan udah naik tuh. Kalian itu bisa dapet kayak, tahu kan, beauty privilege is everything. Nah, aku dari dulu beauty tapi nggak dapet beauty-nya di mana. Karena ya aku kurus banget. Tapi sekarang kalian percayalah, aku dapet beauty privilege itu dimanapun. Orang bakal ngebukain jalan, orang bakalan respect ke kita, orang bakalan hargai kita, orang bakalan menghormati kita. Dan sekarang aku juga punya pacar yang bener-bener baik banget ke aku, gak dimanfaatin lagi. Terus pakai baju apa-apa aja udah bagus. Aku nggak perlu lagi tuh pakai bokong palsu, nggak perlu lagi tuh pakai baju berlapis-lapis. Sekarang tuh kayak ya udah apa adanya. Aku mau pakai baju tank topan atau apapun juga bisa karena badanku bagus dan aku sedang sesuka itu untuk mengeksplor pakaian sekarang. Oke guys, video ini lama banget ya. Semoga aja bisa menginspirasi. Aku Aira Wijaya, si viral karena kurus itu, pamit undur diri ya teman-teman. Terima kasih udah nonton. Karena lampunya udah dimatiin, ini udah selesai. Bye-bye. Stay healthy and stay beauty. Bye.